Ya, kepada Teh Aini saya persilahkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas teman-teman? Kalau jelas boleh angkat kedua jempolnya atau satu jempolnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Mbak Luzki atas kesempatannya ya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya teman-teman. Mungkin teman-teman di sini juga punya hajat gitu ya. Pasti banyak yang punya hajat, punya keluh kesah dan lain-lainnya. Dan sekarang yang lagi viral mungkin ya teman-teman juga tahu, salah satu saudara kita gitu yang tenggelam dan belum ditemukan gitu. Walaupun tiap hari pasti ya ada gitu yang meninggal, tapi ini kan salah satunya gitu orang anak dari orang yang berjasa gitu, salah satunya di Jawa Barat. Jadi untuk membuka acara ini untuk keberkahan juga dan untuk mendoakan seluruh saudara kita dan diri kita sendiri, Al-Fatihah dimulai. Amin, amin, Allahumma amin. Semoga segala hajat dan hal-hal buruk Allah jauhkan ya. Hajatnya Allah mudahkan, hal-hal buruknya Allah jauhkan. Untuk kita, keluarga, dan seluruh masyarakat Indonesia, umat muslim dimanapun itu berada. Bismillahirrahmanirrahim lagi. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu ya apa yang akan di-sharingkan kali ini gitu tentang BP banyak perubahan. Nah, alhamdulillah juga kita bakalan sharing ataupun saya dan Teh Lisna yakni tentang BP ini gitu. Apa saja sih perubahan yang udah dirasakan dan hal-hal lainnya. Nah, perkenalkan juga gitu ya, Teh Lisna itu adalah salah satu mitra saya yang luar biasa. Dulunya beliau adalah kakak kelas saya, kakak tingkat saya di Politeknik Negeri Bandung. Tapi kita tuh beda jurusan. Saya teknik energi, beliau teknik kimia. Jadi banyak banget ya teknopreneur gitu istilahnya mah. Nah, saya juga banyak banget belajar sama beliau. Tapi jujur kita tuh ya sama gitu, walaupun satu kampus, jarang banget ngobrol gitu. Paling juga senyum, salam gitu. Dan alhamdulillah sekarang qadarullah bismillah Allah pertemukan kembali di bisnis yang luar biasa ini. Nah, nanti sekarang saya dulu, insya Allah nanti akan dilanjutkan oleh Risna. Nah, sebelumnya saya izin untuk share screen teman-teman. Alhamdulillah sudah ada ya. Nah, di sini tuh tentang BP, banyak perubahan, ilmu bertambah, action berubah, dan rezeki berlimpah. Mungkin teman-teman di sini sering banget ya ngedengar kata-kata ini gitu, karena dari founder kita, Mr. Just juga sering banget menjelaskan ataupun mengatakan kata-kata ini gitu. Terus teman-teman pernah berpikir gak, apakah ini hanya sekedar kata-kata dilakukan atau ini tuh ada value tersendiri gitu. Nah, kalau saya pribadi gitu melihat perkataan ini itu tuh serasa seperti rumus gitu ya. Biasa gitu ya kan kalau anak-anak teknik biasanya bergulat dengan rumus. Jadi kalau melihat apa-apa tuh kayaknya ini adalah rumus loh. Enggak hanya pakai koma tapi juga ada plusnya kayak gitu. Nah, nanti kita akan bahas ya. Jadi selanjutnya nih, sebelumnya teman-teman di sini ada gak yang sebelum bisnis itu bisa dibilang introvert gitu ya? Kan ada extrovert, ada introvert gitu. Kalau orang introvert mah biasanya sendiri gitu. Terus kalau misalkan ngobrol, ngumpul-ngumpul tuh gak mau gitu. Nah, setelah di BP, karena banyak perubahan ini gitu ya, kita tuh dipaksa salah satunya yang yang awalnya gak pernah interaksi, disuruh interaksi, SKSD ke orang, chat-chat banyak orang gitu ya. Bahkan mungkin yang pertama kali WA marketing gitu ya, disuruh share salam 1.000 orang gitu. Itu pasti kaget banget ya. Sehari paling ngechat mungkin 1 atau 2 orang, itu kan keluarga atau sahabat. Sekarang harus ngechat banyak orang. Perubahan yang kedua yakni pas teman-teman masuk bisnis, mungkin kontak WA-nya hanya belasan atau paling banyak ratusan. Sekarang minimal 3.000 gitu. Bahkan ada yang sampai puluhan ribu. Nah, itu pun adalah suatu perubahan yang luar biasa gitu ya. Yang ketiga, masuk bisnis dipaksa untuk belajar banyak hal. Mulai dari WA marketing, IG marketing, terus ada juga ebook marketing, dan lain-lainnya. Pasti kan teman-teman juga kaget, karena dulu saya nggak belajar itu. Maupun teman-teman yang di bidang bisnis, misalkan ya manajemen, misalkan orang-orang bisa mikirnya tuh ekonomi, tapi nggak pernah sedetail ini gitu ya. Jadi pasti itu tuh merupakan perubahan yang kadang kita tuh kaget gitu, tapi itu adalah perubahan yang positif. Sekarang ada pertanyaan gitu ya.
menurut teman-teman siapa sih, udah tadi ya, yang bener-bener ngerasa jualan itu hal baru kayak gitu? Boleh dijawab di hati sendiri ya. Oh iya, saya mah bener-bener baru nih jualan pas di BP itu. Kalau misalkan saya mah seenggaknya pernah jualan nih waktu SD misalkan. Terus siapa juga yang awalnya pemalu, gak banyak teman, gak banyak interaksi, jadi kayak gitu. Nah itu pasti kan teman-teman bertanya. Nah disitulah titik menurut saya gitu ya, BP itu benar-benar banyak perubahan dan membawa kita berubah, tentunya berubahnya menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya, kenapa sih kita harus berubah? Dan benarkah kita tuh sudah ada perubahan kayak gitu ya? Sebetulnya banyak ya perubahan, itu hanya salah satu dan yang sering dirasakan gitu ya, yang tadi 3 tuh. Dan di sini pun hanya beberapa alasan kenapa kita harus berubah. Yang pertama, dunia pun berubah gitu ya. Kenapa dunia berubah? Kita tahu ya, kalau kita belajar sejarah misalkan, dunia itu dari mulai kalau secara teorinya itu zaman purbakala dan lain-lainnya, sekarang sampai zaman modern, sampai generasi pun sampai Z gitu ya, itu tuh berubah gitu. Masa kitanya enggak berubah? Lalu kedua, ilmu pun terus berkembang. Artinya ilmu pun berkembang, ya teknologi dan perkembangan zaman tuh ya berubah gitu ya. Saat teman-teman dulu belanja harus ke pasar, sekarang teman-teman tinggal klik-klik langsung datang kayak gitu. Semuanya serba mudah gitu. Yang ketiga, jangan mau tertinggal. Nah, kalau teman-teman gak berubah, otomatis teman-teman tertinggal gitu. Karena kalau misalkan hukumnya ada hukumnya perubahan itu ya ada hukumnya kita berubah itu ya ada hal yang istilahnya tuh, kalau jarak ya ada perubahan jarak, perubahan bentuk dan lain-lainnya kayak gitu. Nah, kalau kita masih di sini-sini aja gitu ya, kita pasti tertinggal. Yang keempat, bisa karena biasa, yang awalnya pasti dipaksa. Jadi kalau kita nggak mau ataupun menutup dari perubahan, ya biasanya kita tuh harus dipaksa dulu. Nah, kalau kita nggak masuk komunitas, misalnya kalau kita bisnis ataupun kita nggak bisnis, nggak masuk komunitas, kita tuh biasanya merak kedawang kalau bahasa Sundanya mah. Kita tuh pengennya gimana kita aja. Nah, itu kan nggak dipaksa ya. Sedangkan di sini nih, misalkan salah satu mitra saya gitu ya, tim saya bikin artikel ya, nyampe nggak mau kabur nggak mau ngelis, dipaksa itu. Nah, dipaksa di situ tuh kan kita belajar untuk bisa nulis gitu ya. Nah, dari dipaksa ntar itu biasa, dari biasa insya Allah jadi bisa kayak gitu. Bahkan kalau misalkan udah memenuhi jam terbang yang tinggi, itu akan menjadi seorang ahli. Yang selanjutnya, dalam Al-Quran dan hadis pun diperintahkan gitu, sebuah perubahan itu perlu kayak gitu. Nah, ini dalam Al-Quran dan hadisnya tentang perubahan. Sesungguhnya, yang pertama dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Di sini berarti benar-benar satu kaum ataupun kita tuh ya harus berubah gitu. Bahkan Allah pun tidak akan merubahnya sebelum kita gitu ada keinginan atau ada ikhtiar untuk merubahnya. Selanjutnya ada juga ayat tentang memerintahkan ataupun cerita Rasulullah itu hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Nah, hijrah itu bisa juga disebut dengan perubahan kayak gitu. Karena kan hijrah itu berpindah, sedangkan dalam ilmu fisika ataupun hitungan, perpindahan itu kadang ditandai gitu ya dengan adanya perubahan. Salah satunya perubahan jarak kayak gitu. Selanjutnya dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Teman-teman pasti sering mendengar gitu ya. Barang siapa yang 2 harinya itu hari ini dan kemarin sama, maka mereka merugi. Sama aja udah merugi gitu. Kalau misalkan lebih jelek, maka celaka. Maka dari itu harus ada perubahan, yakni menjadi lebih baik kayak gitu. Kan sebetulnya antara sekarang tuh sama, besok jadinya beda tapi lebih turun. Nah, itu kan jadinya celaka. Sama-sama berubah tapi tentunya kita tekankan lagi kita tuh perubahan kepada hal yang lebih baik. Nah, selanjutnya ini nih yang menurut saya ini rumus gitu ya. Banyak perubahan di BP, yang itu rumusnya tuh ilmu bertambah, action berubah, insya Allah rezeki berlimpah. Atau secara mudahnya, ilmu bertambah itu kan sama dengan kita belajar ya. Lalu action berubah artinya praktek ya. Nah, rezeki berlimpah artinya pasti ngepek. Untuk hal apapun itu. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini udah tahu ilmu WA marketing, teman-teman tuh kan ilmunya otomatis bertambah nih. Dari awalnya gak tahu jadi tahu. Tapi teman-teman gak action, itu sama dengan 0 kayak gitu. Tapi kalau saat teman-teman action, insya Allah itu banyak closingan gitu. Entah mungkin sekarang nggak closing, tapi nanti akan closing. Dan dari situlah rezeki berlimpah. Dan rezeki di sini kan sifatnya luas ya, nggak hanya tentang materi.
misalkan ilmu kita bertambah tentang program kita peninggi badan, misalkan ya, kita tuh pengen ninggiin badan, atau misalkan pengen badannya tuh apa ya, body goals lah istilahnya. Kita tuh cuma tahu caranya sit up misalkan, terus lari, kardio dan lain-lainnya, tapi kita gak action, kita cuma tahu aja. Kira-kira targetnya bakal apa ya, tercapai gak? Tentu enggak gitu. Mungkin rezeki berupa sehatnya gak akan tercapai gitu, karena kita enggak melakukan action itu. Nah, terus tentang ilmu bertambah juga. Kenapa sih awalnya tuh harus ilmu gitu? Karena ya ilmu tuh benar-benar hal kunci dalam Islam gitu ya. Bukan salah satunya, Al-Quran turun aja, pertama yang diperintahkan itu kan Iqra, bacalah. Sedangkan bacalah itu adalah salah satu proses kita menjemput ilmu gitu. Dan kita juga tahu kalau kita cari gitu, banyak hadis-hadis tentang keutamaan menuntut ilmu, keutamaan orang-orang yang berilmu. Nah, makanya saat teman-teman ingin sukses dan bahagia dunia maupun akhirat, sebetulnya kuncinya itu satu, butuh ilmu gitu. Teman-teman bisa baca hadisnya ya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi barang siapa yang ingin bahagia dunia, maka berilmulah ataupun milikilah ilmu. Barang siapa yang ingin bahagia di akhirat, maka milikilah ilmu. Dan barang siapa yang ingin bahagia keduanya, maka miliki ilmu gitu. Jadi sebanyak apapun yang tadinya ilmu yang kita dapat tanpa adanya action atau tidak diamalkan, bagaikan angka berapapun dikalikan 0. Angka 1.000.000 dikalikan 0 kan tetap 0 ya, kayak gitu. Jadi orang-orang mungkin berpikir ya, kan ada yang bilang kalau kita yang menuntut ilmu, fadilah ilmu bekerja. Iya, fadilah ilmu bekerja. Bahkan dengan kita meniatkan menuntut ilmu pun, itu kita udah dapat pahala dan kebaikan gitu. Tapi sama aja saat kita nuntut ilmu gak dilakukan, ya oke, pahalanya dapat mungkin ya, kebaikannya dapat. Tapi tujuan misalkan kita dari ilmu itu belum tentu kayak gitu. Dan contoh lagi gitu ya, kalau misal ada dalam Al-Quran, saya lupa surat apa, kita tuh jangan sampai kabura maktan. Artinya kabura maktan tuh apa yang kita katakan tapi tidak kita kerjakan gitu ya. Mungkin bisa jadi itu pun penerapannya dalam ilmu. Apa yang kita katakan, apa yang kita baca tapi tidak kita kerjakan. Nah, itu tuh sangat dibenci oleh Allah kayak gitu. Selanjutnya lagi ya. Nah, lalu apa sajakah perubahan yang bisa dilakukan gitu? Kan teman-teman pasti bertanya ya, apa aja tuh ya perubahan yang bisa dilakukan? Kita sering istilahnya mendengar mini habits gitu. Nah, mini habits ini adalah salah satu cara ya yang ampuh menurut saya, karena mini itu jadi kita ya buat dulu perubahan-perubahan yang kecil yang bisa kita lakukan, yakni mulai dari yang terkecil dan yang pastinya lagi gitu ya, mulai dari sekarang dan mulai dari diri sendiri. Kesimpulannya, mulailah dengan apa yang kita bisa lakukan. Kadang kita nih ya, saya tuh pengen IG marketing saya bagus, feed saya bagus kayak yang lain, tapi saya nggak bisa bikin ini gitu, misalkan bikin reels ya bikin dulu aja feed biasa, misalkan dari Canva, nggak harus reels, jadi bikin dulu aja. Atau hal-hal yang bisa kita kerjakan, mungkin mulai dari saya sekarang bikin sorotan, karena baru bisanya itu bikin sorotan itu highlight ya yang di atasnya kayak gitu, nanti baru nyusul sambil ilmunya ditambah. Nah, insya Allah nanti juga kan pasti gitu actionnya berubah dan teman-teman bisa memperbaiki apa yang kurang-kurangnya kayak gitu. Selanjutnya, karena itu semua butuh proses, gak ada yang instan gitu ya. Misal nih ya, tadi kan kata Mbak Luski gitu ya, minimal kita menawarkan dalam sehari berapa, tapi tetap nih teman-teman tuh istilahnya saya pokoknya udah belasan juga gak bisa gitu. Ya udah, daripada enggak sama sekali dalam sehari, coba mulai dari 5, besoknya ditingkatkan jadi 10, besoknya jadi 15. Jangan sampai ngerasa saya emang nggak bisa ngecat 100 orang, saya nggak bisa, jadinya nggak ngelakuin gitu. Nah, lakuin dulu aja dari yang teman-teman bisa. Bahkan mungkin paksa 1 orang sehari, saking misalkan teman-teman nggak maunya paksa itu tuh karena masa sih nggak bisa gitu ngecat 1 orang aja. Nah, selanjutnya itu ditingkatkan lagi dan diperbaiki lagi. Nah, selanjutnya, lalu sudahkah kita ada perubahan? Tentunya perubahan yang menjadi lebih baik. Nah, ini salah satu nanti tugas di akhir ya. Coba listkan apa saja perubahanmu selama masuk bisnis ini ya. Jadi lebih spesifik selama teman-teman dari misal ya, yang awalnya
nggak pernah duha, jadi udah duha gitu, bahkan udah TDST gitu ya, tahajud, duha, sedekah, tilawahnya gitu. Terus ingat-ingat lagi, insya Allah itu tuh menjadi daya juang kita gitu, dan menambah rasa syukur kita. Kenapa? Karena saat kita ingat, oh dulu tuh kita kayak gini ya, alhamdulillah ya di sini tuh kita udah menjadi lebih baik. Jadi istilahnya kalau ada tekanan, entah itu mungkin dari konsumen yang menolak dan lain-lainnya dalam bisnis, teman-teman tuh langsung berpikir, ternyata di bisnis ini tuh saya udah banyak mendapatkan hal-hal positif gitu. Jadi itu tuh ngebuat kita ajak gitu ya di sini. Istilahnya kalau mau apa ya, ini mah pahit-pahitnya. Kalau teman-teman tuh ngerasa saya mah mau menyerah aja, nah teman-teman ingat itu. Insya Allah teman-teman itu jadi daya juang dan juga jadi rasa syukur. Nah, sama juga ya rumus di bisnis BP yang tadi. Jadi lebih spesifiknya, nah ilmu bertambah itu apa sih? Ikuti pembinaan manut mentor. Maksudnya manut mentor, apa yang mentor tugaskan, coba kerjakan. Sekarang kan alhamdulillah udah pandemi, udah insya Allah berakhir ya. Nah selain ikut pembinaan, teman-teman juga ikhtiarkan ikut kopdar kayak gitu. Selanjutnya, kalau misalkan action berubah apa sih? Terus lakukan penawaran dan tugas dari mentor itu sendiri. Nah, yang pastinya kalau teman-teman sama mentor ini misalkan saya gak bisa bilang ke mentornya biar mentornya tuh bisa mensolusikan yang lain. Kalau misalkan teman-teman bulan ini bikin ebook ya, ternyata teman-teman belum sanggup, misalkan karena lagi skripsi nih, ya teman-teman itu ke mentornya gitu, diskusi, bukannya malah saya gak bisa, ya udahlah pas lagi gak ngerjain. Jangan sampai seperti itu gitu. Nah, insya Allah dari situ hasilnya rezeki berlimpah dan bisnis bertumbuh gitu. Nah, salah satu contoh bisnis bertumbuh adalah stoknya bertambah. Makanya teman-teman yang ada di sini gitu ya, mungkin pernah berpikir, saya banyak yang berpikir juga gitu ya, beberapa mitra saya masih berpikir saya mau RO kalau misalkan stoknya habis. Nah itu ya yang tadi kata Mbak Lutfi, jangan sampai seperti itu. Kita tuh bukan menghabiskan stok gitu, malah harusnya memperbanyak stok gitu. Kalau istilahnya uang, kita tuh harus mengelola uang ataupun memutarkan uang biar si uangnya itu nanti kembali bawa teman-temannya gitu. Makanya si stoknya itu bertambah kayak gitu. Nah, selanjutnya ini mungkin lebih ke kata-kata ya. Jangan pernah meremehkan perubahan sekecil apapun, karena itu bisa mempengaruhi bisnismu bahkan hidupmu. Teman-teman jangan sampai berpikir, Mas Awe, saya ngechat 1 orang, selanjutnya besok ngechat 2 orang bakalan ngaruh gitu, bakalan jadi closing gitu. Jangan sampai meremehkan hal seperti itu. Bahkan teman-teman gitu ya, kalau bikin suatu kayak tumpukan dari kartu gitu ya, dari kartu cuman ketiup angin kecil aja itu kan bakal roboh ya. Nah sengefek itulah gitu ya, walaupun hanya gerakan kecil. Kalau misalkan dianalogikan itu banyak ya analoginya. Pertama, efek domino itu yang selalu berjajar. Teman-teman kalau tahu itu orang-orang kayak domino gitu ya, yang suka dijajar-jajar, terus cuman satu sih yang jatuh gitu, tapi itu tuh mempengaruhi keseluruhan yang ada di belakangnya. Terus bola salju itu kan awalnya kecil ya, tapi terus bergulung ataupun bergulir gitu ya, menjadi lebih besar bahkan membahayakan gitu. Butterfly effect juga, teman-teman tahu kupu-kupu yang kalau misalkan terbang terus mengepakkan sayapnya, si anginnya itu kita nggak kerasa sama sekali gitu, tapi efek dari kepakan kupu-kupu yang ada di wilayah A bisa jadi menjadikan tornado gitu di wilayah C. Sengefek itulah perubahan-perubahan yang kadang kita pikir itu kecil kayak gitu. Nah, cukup sekian dari saya. Sedikit ya, walaupun sedikit mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf gitu atas segala kurangnya. Dan nanti sesi tanya jawabnya setelah dari Teh Risna. Dan teman-teman boleh screenshot tugasnya yang ini, atau nanti juga bisa dikatakan lagi oleh saya. Plus ada hadiah untuk teman-teman yang mengerjakan 2 tugas ini. Seperti itu Mbak Lutfi. Dan saya langsung lanjutkan ke Teh Risna aja mungkin ya Mbak ya. Assalamualaikum Teh Risna.